Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan membawakan materi tentang efisiensi pasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ristika Enanda dengan NIM 330. Saya Zikria Aulia dengan NIM 196. Saya Friendly Pasangmas dengan NIM 312. Saya Bimo Febrian Kalisto dengan NIM 316. Saya Nina Nurul Syarifah dan M328. Oke, yang pertama kita masuk ke efisiensi pasar. Pasar yang efisien itu ditinjau dari sudut informasi saja mungkin disebut dengan efisiensi pasar itu. Nah, secara informasi uh, sedang sedang pasar efisien yang ditinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tersedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan. Nah, efisiensi pasar itu ada dua bentuk. Yang pertama itu ada efisiensi pasar dari sudut informasi dan yang kedua itu ada efisiensi pasar dari sudut keputusan. Nah, untuk efisiensi pasar secara informasi itu ada tiga. Yang pertama ada efisiensi pasar bentuk lemah. Nah, pasar yang harga-harga sekuritasnya itu secara penuh mencerminkan informasi di masa lalu. Dan yang kedua itu ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Nah, pasar yang dengan harga-harga sekuritasnya itu secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan pasar tersebut. Dan yang terakhir itu ada efisiensi pasar bentuk kuat. Nah, pasar yang harga-harga sekuritasnya itu secara penuh mencerminkan semua info, termasuk info privatnya di pasar tersebut. Dan yang kedua, itu ada efisiensi pasar secara keputusan. Nah, itu juga ada dua. Yang pertama itu ada efisiensi pasar dilihat dari kemampuan atau kecanggihan investor menggunakan informasi yang tersedia untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu ada pasar yang efisien secara informasi belum tentu efisien secara keputusan. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada mengenai definisi efisiensi pasar. Nah, secara umum efisiensi pasar itu didefinisikan oleh Bever pada tahun 1889 sebagai hubungan antara harga harga sekuritas dengan informasi. Nah, definisi efisiensi pasar itu ada empat. Yang pertama itu ada definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas. Nah, efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik sekuritas itu adalah konsep yang menyatakan bahwa harga sekuritas di pasar itu mencerminkan nilai sebenarnya atau nilai intrinsik dari aset tersebut. Dengan kata lain, pasar itu dikatakan efisien jika harga sekuritas tidak menyimpang dari nilai intrinsiknya dan mencerminkan semua informasi yang relevan. Yang kedua, itu ada definisi efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasian harga. Nah, efisiensi pasar berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga berarti pasar itu dikatakan sebagai efisien jika harga sekuritas itu secara tepat dan tepat mencerminkan informasi yang tersedia. Dengan kata lain, harga pasar akan segera menyesuaikan dengan perubahan informasi. Nah, sehingga tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar berdasarkan informasi yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk definisi yang ketiga ada definisi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi. Jadi efisiensi pasar berdasarkan distribusi informasi ini berkaitan dengan seberapa cepat dan akurat harga pasar mencerminkan informasi yang tersedia. Menurut pendekatan ini, pasar dikatakan efisien jika semua informasi relevan dan telah tercermin dalam harga saham, sehingga tidak ada investor yang bisa secara konsisten mendapatkan keuntungan abnormal hanya dengan mengandalkan informasi publik atau historis. Yang keempat, ada definisi efisiensi pasar berdasarkan proses dinamik. Nah, definisi ini memandang efisiensi pasar bukan sebagai kondisi statis, tetapi sebagai proses dinamis yang terus berkembang seiring waktu. Nah, menurut definisi ini, efisiensi pasar ini bergantung pada perubahan teknologi informasi yang mempercepat penyebaran
informasi, perilaku investor dan adaptasi mereka terhadap informasi baru, reaksi harga yang terus-menerus terhadap informasi baru secara rasional, dan persaingan antar investor yang memaksa harga bergerak menuju nilai wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa pasar menjadi efisien. Jadi, yang pertama adalah investor adalah penerima harga atau price takers, yang artinya bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Nah, harga dari suatu sekuritas ini dipengaruhi oleh banyaknya investor yang melakukan permintaan atau demand dan penawaran. Nah, hal ini dapat terjadi karena pelaku-pelaku pasar rasional dapat mengartikan dan menginterpretasikan informasi dengan baik. Lalu alasan yang kedua adalah informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang bersamaan. Dan juga harga untuk memperoleh informasi tersebut murah atau bahkan dengan cuma-cuma. Lalu alasan yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak atau random, dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya random antara satu dengan yang lainnya. Nah, random tersebut itu artinya investor tidak dapat memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. Lalu yang keempat, investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya, mencerminkan informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. Nah, itu tadi alasan-alasan pasar efisien. Selanjutnya, pasar tidak efisien akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang beberapa alasan pasar yang tidak efisien. Yang pertama, ada informasi tidak merata, yaitu tidak semua pelaku pasar memiliki akses ke informasi yang sama pada waktu yang sama. Terus investor institusional biasanya memiliki sumber daya untuk mendapatkan informasi lebih cepat eh, dan akurat dibanding investor individu. Terus yang kedua itu ada reaksi emosional dan psikologis investor. Jadi eh, investor bisa bereaksi berlebihan terhadap berita baik ataupun buruk sehingga menyebabkan harga terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terus investor cenderung mengikuti arus atau keputusan mayoritas tanpa analisis mendalam. Terus yang ketiga itu ada eh, manipulasi pasar dan insider trading. Jadi manipulasi seperti pump and dump atau penggunaan informasi orang dalam itu merusak efisiensi pasar. Terus harga tidak mencerminkan nilai wajar karena adanya intervensi yang tidak sehat. Terus yang terakhir itu ada hambatan transaksi dan biaya, yaitu adanya biaya transaksi, pajak, komisi broker, dan likuiditas rendah, menyebabkan investor tidak bisa segera mengambil tindakan terhadap informasi baru. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.